Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman muda, anak-anak kekasih, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita kembali bertemu dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 16 Januari 2024. Kita bersama-sama akan membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor 86 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari dalam sukacita kita memohon pertolongan dan petunjuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau menyadarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu saat ini kami bersama-sama bersukacita merindukan firman-Mu. Biarlah di dalam firman-Mu ini kami mendapat pertolongan dan petunjuk untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 86 pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, dari tema yang akan kita renungkan ini, kita bersama-sama akan bersukacita. Adapun tema kita, pertolongan dan petunjuk. Dalam bahasa Toraja, Paatunduan sia paapakilala. Paatunduan sia paapakilala. Mungkin kita sering menemui orang yang mirip dengan ungkapan Toraja. Maapuduk lendong, maatambuk kakang. Artinya, bermulut licin, berhati bengkok. Mereka dapat berkata-kata yang baik, tetapi hati mereka berbanding terbalik dengan mulut mereka. Hal semacam itu juga tidak jarang terjadi dalam laku iman dan doa-doa kita kepada Allah.
kita bisa benar-benar tampak saleh, tetapi hati kita penuh kutuk dan dendam. Saudara-saudara, hal sebaliknya ditunjukkan oleh Daud dalam doanya melalui pembacaan kita. Doa ini diungkapkannya saat ia berada dalam kejaran Saul. Kita bisa mendapati betapa Daud sungguh-sungguh menyatakan permohonannya kepada Allah. Doanya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama dapat kita lihat pada ayat 1 sampai ayat yang ke-7, dan bagian kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Pada bagian pertama, kita melihat permohonan pertolongan yang menandakan si pemazmur, yaitu Daud, benar-benar berada dalam tekanan. Dan pada bagian kedua, doanya mau menyatakan pujian sang pemazmur kepada Allah yang diakhiri dengan syukur terhadap jawaban doa. Kita juga perlu menelisik ayat 11. Tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut jalan kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Dari sini kita belajar bahwa permohonan kepada Allah juga dibarengi permohonan yang tulus agar Ia menunjukkan arah yang benar. Dalam doanya, sang pemazmur memohon pertolongan sembari memohon ditunjukkan jalan yang benar. Saudara-saudara, seorang mistikus asal Iran bernama Rumi yang hidup tahun 1207 sampai 1273 mengatakan bahwa kepalsuan menyusahkan hati, tetapi kebenaran mendatangkan ketenangan yang menggembira. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita melihat doa pemazmur, tampaknya tidak ada kepalsuan di dalam doanya. Dan Allah menjawabnya dengan menunjukkan jalan. Allah mendengar doa Daud minta tolong. Doa yang penuh kepalsuan tidak akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, ia hanya akan mendatangkan kesusahan. Sekali lagi, doa yang tulus mendatangkan ketenangan yang sejati dari Allah. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, belajar dari firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan dan petunjuk menjalani kehidupan adalah dari Tuhan. Ia mau pak tunduan sia pak pakilala. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga. Terima kasih kami boleh belajar firman-Mu bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat kami memohon pertolongan. Tuhanlah yang menjadi sumber petunjuk bagi kami menjalani kehidupan. Karena itu ya Allah, kami bersyukur bersama-sama. Engkau kiranya terus menolong kami, memberi kami petunjuk menjalani hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami bersama-sama hidup sebagai anak-anak Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari terus menjalani kehidupan kita dalam pertolongan dari Allah dan petunjuk yang diberikannya. Mari hidup dalam kasih dan terus saling menopang dalam kehendak Tuhan. Terpujilah Allah, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati dalam kuasa Roh Kudus. Amin.